Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmianur dari kelas A2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yurbani dari kelas A2. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman dari kelas A2. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas A2. Jadi, di sini kami akan memaparkan hasil dari tugas kami, tak kuliah, manusia, tempat, dan lingkungan. Silakan kepada teman-teman sekalian untuk menyimak videonya serta penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya di bumi tidak ada air. Air memang mutlak diperlukan dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, kehidupan tidak dapat berlangsung. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Air sangat diperlukan untuk berbagai kegiatan di dalam rumah tangga, juga untuk pertanian, transportasi, serta rekreasi. Di dalam industri, air digunakan antara lain sebagai bahan pengolah, pendingin, dan pembangkit tenaga. Air tersebut memiliki standar 3B, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Tetapi ada kalanya air dapat menjadi malapetaka, bila mana tidak tersedia dalam kondisi tidak benar, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kita sering menjumpai air yang berwarna keruh dan berbau, serta bercampur dengan sampah seperti kaleng, plastik, dan sampah organik. Kondisi seperti ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang tidak peduli akan kebersihan lingkungan. Karena kita ketahui, manusia adalah salah satu komponen lingkungan hidup yang memiliki kemampuan untuk sengaja mengubah lingkungan hidupnya menjadi lebih baik atau lebih buruk. Air merupakan pelarut yang baik, sehingga air di alam tidak pernah murni, akan tetapi selalu mengandung berbagai zat terlarut maupun zat tidak terlarut, serta mengandung mikroorganisme atau zat renik. Apabila kandungan berbagai zat maupun mikroorganisme yang terdapat di dalam air melebihi ambang batas yang diperbolehkan, kualitas air akan terganggu, sehingga tidak bisa digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk air minum, mandi, mencuci, atau keperluan lainnya. Air yang terganggu kualitasnya dikatakan sebagai air yang cemar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, didapat bahwa beberapa wilayah sungai tersebut sudah tercemar. Hal ini dapat dilihat dari sifat fisik sungai yang warnanya kekuningan. Bahkan ada yang berwarna coklat, yang telah bercampur dengan sampah-sampah rumah tangga dan kotoran-kotoran lainnya. Masalah lain yang kami dapatkan saat observasi adalah penggunaan air sungai yang tidak sesuai dengan fungsinya. Banyak masyarakat di sekitar sungai yang membangun kakus atau jamban di tepi sungai dan melakukan aktivitas buang hajatnya di sana. Masyarakat yang bertempat tinggal di tepi sungai juga sudah terbiasa mandi dan mencuci di sungai. Hal yang dapat menyebabkan pencemaran adalah penggunaan sabun saat mereka mandi maupun mencuci, di mana sabun mengandung zat yang dapat membahayakan apabila masuk ke dalam tubuh, karena utamanya air sungai digunakan sebagai sumber air minum oleh masyarakat. Banyaknya sampah di sekitar sungai juga merupakan salah satu penyebab dari pencemaran air. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya mengakibatkan mereka dengan seenaknya membuang sampah ke sungai. Hal ini juga dapat disebabkan kurangnya tempat pembuangan sampah di daerah itu, di mana sepanjang observasi kami tidak melihat ada satupun tempat sampah di beberapa wilayah yang kami kunjungi tersebut. Sampah-sampah ini apabila dibiarkan terlalu lama, maka akan semakin menumpuk dan dapat menyumbat aliran air di sungai tersebut. Apabila hujan turun dan lebat, maka sungai akan meluap dan bisa menyebabkan banjir. Sumber pencemaran air Sungai Barabai dan Martapura. Limbah pemukiman mengandung limbah domestik berupa sampah organik dan sampah anorganik, serta deterjen.
Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan atau dibusukkan oleh bakteri. Contohnya sisa-sisa sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Sedangkan sampah anorganik seperti kertas, plastik, gelas, atau kaca, dan lain sebagainya. Sampah-sampah ini tidak dapat diuraikan oleh bakteri. Sampah organik yang dibuang ke sungai menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen terlarut karena sebagian besar diuraikan oleh bakteri untuk proses pembusukannya. Apabila sampah anorganik yang dibuang ke sungai, cahaya matahari dapat terhalang dan menghambat proses fotosintesis dari tumbuhan air dan alga yang menghasilkan oksigen. Tentunya kita pernah melihat permukaan air sungai dan air danau yang ditutupi buih deterjen. Deterjen merupakan limbah pemukiman yang paling potensial mencemari air. Pada saat ini, hampir setiap rumah tangga menggunakan deterjen. Padahal, limbah deterjen sangat sukar diuraikan oleh bakteri, sehingga tetap aktif untuk jangka waktu yang sangat lama. Penggunaan deterjen secara besar-besaran juga meningkatkan senyawa fosfat pada air sungai dan air danau. Fosfat ini merangsang pertumbuhan ganggang dan eceng gondok. Pertumbuhan ganggang dan eceng gondok yang tidak terkendali menyebabkan permukaan air, danau, atau sungai tertutup sehingga menghalangi masuknya cahaya matahari dan mengakibatkan terhambatnya proses fotosintesis. Jika tumbuhan air ini mati, akan terjadi proses pembusukan yang menghabiskan persediaan oksigen dan pengendapan bahan-bahan yang menyebabkan pendangkalan sungai. Ya, baik, selanjutnya bagian D ada kendala dalam mengatasi pencemaran air. Yang pertama, kurangnya kesadaran diri dari orang-orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, selanjutnya sistem drainase di jalan-jalan. Yang ketiga, limbah yang tidak diolah oleh manajemen pabrik dengan baik sehingga mencemari lingkungan sekitar. Yang keempat, kurangnya perhatian dari pemerintah mengenai pencemaran lingkungan. Dampak dari pencemaran air. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran air. Antara lain, yang pertama membahayakan kesehatan manusia. Pengguna air sungai untuk konsumsi seperti minum, memasak, dan sebagainya, termasuk membuang kotoran biologis maupun kotoran non-biologis, memicu tumbuh kembangnya kuman penyebab penyakit seperti diare, demam berdarah, dan penyakit kulit seperti kudis, gatal-gatal, dan sebagainya. Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain 1. Air sebagai media untuk hidup mikroba patogen. 2. Air sebagai sarang insekta penyebar penyakit. Jumlah air yang tersedia tak cukup sehingga manusia bersangkutan tak dapat membersihkan diri. 3. Air sebagai media untuk hidup vektor penyakit. Ada beberapa penyakit yang masuk ke dalam kategori waterborne diseases atau penyakit yang dibawa oleh air. Masih banyak terdapat di daerah-daerah. Penyakit-penyakit ini dapat menyebar bila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan jenis mikroba yang dapat menyebar lewat air antara lain bakteri, protozoa, dan metozoa. 2. Membahayakan kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pencemaran air juga membawa dampak pada kehidupan air. Hewan seperti ikan, udang, siput, atau ketam akan mati, serta tumbuhan seperti ganggang dan lain-lainnya juga mati dengan tumpahan minyak, pembuangan sampah, sisa-sisa air sabun, dan sisa toksin. Zat pencemar pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Selain itu, kematian dapat pula disebabkan adanya zat beracun yang juga menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Dengan air limbah menjadi sulit terurai,
Panas dari industri juga akan membawa dampak bagi kematian organisme apabila air limbah tidak didinginkan dahulu. 3. Terganggunya lingkungan. Dengan adanya pencemaran air yang menyebabkan air menjadi keruh atau tidak jernih, membuat hilangnya pemandangan yang asri dan indah pada aliran sungai dan sekitarnya. Semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat, di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah lingkungan, minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika. Selain bau, limbah tersebut juga menyebabkan tempat sekitarnya menjadi licin, sedangkan limbah deterjen atau sabun akan menyebabkan penumpukan busa yang sangat banyak. Ini pun juga dapat mengurangi hal estetika. Polutan dapat berupa debu, bahan kimia, suara, panas, radiasi, makhluk hidup, zat-zat yang dihasilkan makhluk hidup, dan sebagainya. Adapun polutan dalam jumlah yang berlebihan menyebabkan lingkungan tidak dapat mengadakan pembersihan sendiri atau regenerasi. Oleh karena itu, polutan terhadap lingkungan perlu dideteksi secara dini dan ditangani segera dan dengan terpadu. Polusi air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lainnya ke dalam air sehingga kualitas air terganggu. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau, rasa, warna, serta pH air. Ya, solusi mengatasi pencemaran sungai. Kita harus bertanggung jawab terhadap berbagai sampah seperti makanan dalam kemasan kaleng, minuman dalam botol, dan sebagainya yang memuat unsur pewarna pada kemasannya dan kemudian terserap oleh air, tanah pada tempat pembuangan akhir. Kebiasaan membuang sampah sembarangan seperti ke sungai dan sekitarnya harus dihentikan dan mengubah kebiasaan tersebut dengan membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan. Selain itu, pilihan kita untuk menggunakan alat transportasi berupa bermobil atau berjalan kaki turut menyumbangkan emisi asam 1 hidrokarbon ke dalam atmosfer yang akhirnya berdampak pada siklus air alam. Menjadi konsumen yang bertanggung jawab merupakan tindakan yang bijaksana. Teknologi dapat kita gunakan untuk mengatasi pencemaran air. Instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah yang dioperasikan dan dipelihara baik, maupun menghilangkan substansi beracun dari air yang tercemar. Dari segi kebijakan atau peraturan pun mengenai pencemaran air ini telah ada. Bila kita ingin benar-benar hal tersebut dapat dilaksanakan, maka penegakan hukumnya harus dilaksanakan pula. Pada akhirnya banyak pilihan baik secara pribadi ataupun sosial yang harus ditetapkan secara sadar maupun tidak, yang akan mempengaruhi tingkat pencemaran dimanapun kita berada. Walaupun demikian, langkah pencegahan lebih efektif dan bijaksana. Sekian dari penjelasan kami dari paparan materi tersebut. Kami harap semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan kita bersama, dan semoga materi tersebut juga bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Marilah kita menjaga lingkungan kita bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.